Wah, kabar bahagia untuk publik pecinta Garuda. AFC beri kabar baik. Timnas Indonesia bisa langsung lolos ke Piala Dunia U17 tanpa harus dapat poin dari Afghanistan. Fans Garuda harus simak kabar baik ini. Diakui langsung. Nova Arianto akui ada peran penting Shin Tae-yong di balik kemenangan Timnas U17 atas Korea Selatan. Kira-kira apa ya yang sebenarnya terjadi di balik layar? Simak info menariknya. Alhamdulillah, Patrick Kluivert full senyum. Resmi, striker Timnas Indonesia resmi rebut posisi inti di Liga Inggris. Alhamdulillah mantap. Pratama Arhan buktikan kualitas. Borong 2 assist bantu Bangkok United menang dan jaga peluang juara Liga Thailand. Patrick Kluivert harus lebih jenius. Demi singkirkan Timnas Indonesia, Cina nekat habiskan banyak uang. Nah ini nih yang bikin puas. AFC resmi beri sanksi kepada penyerang Cina yang pernah sindir kualitas pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Bikin bangga. Kepada media ternama internasional, jurnalis Belanda cerita pengalaman nonton langsung Timnas Indonesia, sebut GBK jadi epicentrum letusan dahsyat. Akhirnya semuanya jelas. Kevin Dix tak ingin lagi memendam. Akhirnya jujur soal penalti gagal saat Timnas Indonesia lawan Australia. Simak faktanya yang bikin kaget. Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Wah, kabar bahagia untuk publik pecinta Garuda. AFC beri kabar baik. Timnas Indonesia bisa langsung lolos ke Piala Dunia U17 tanpa harus dapat poin dari Afghanistan. Fans Garuda harus simak kabar baik ini. Timnas Indonesia disebut bisa langsung lolos ke Piala Dunia U17 tanpa harus menumbangkan Afghanistan di laga penutup grup C Piala Asia U17. Hal ini dikatakan oleh AFC selaku otoritas tertinggi sepak bola Asia setelah Timnas Indonesia U17 catatkan kemenangan dari Korea Selatan. Momentum Piala Asia U17 ini sebenarnya bisa dijadikan oleh para kontestan untuk mengeklaim 1 tiket otomatis ke Piala Dunia U17 Qatar 2025. Ini karena 2 tim teratas dari 4 grup di Piala Asia U17 berhak mendapatkan keuntungan untuk melaju ke pesta tertinggi sepak bola dunia tersebut. Maka dari itu, Timnas Indonesia besutan pelatih Nova Arianto menatap serius gelaran Piala Asia U17 yang dihelat di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Namun, lawan yang dihadapi Timnas Indonesia tidak akan mudah. Tergabung di grup C, Garuda Muda dihadapkan dengan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Secara matematis, Timnas Indonesia tidak diunggulkan dari Korea Selatan. Apalagi, lawannya merupakan pemegang gelar juara 2 kali di Piala Asia U17 pada 1986 dan 2002. Hal ini terlihat jelas ketika Korea Selatan asuhan Baek Ki-tae tampil mendominasi hampir di sepanjang pertandingan saat jumpa Timnas Indonesia. Kendati demikian, Dewi Fortuna justru menghampiri Timnas Indonesia U17. Pada babak tambahan waktu, mereka malah sukses membuka keunggulan. Gol tunggal dari Evandra Florasta membuat Timnas Indonesia mengunci kemenangan atas Korea Selatan di laga pembuka fase grup Piala Asia U17. Kemenangan atas Korea Selatan membawa Timnas Indonesia U17 menempati posisi kedua grup C di bawah Yaman yang sebelumnya kalahkan Afghanistan 2-0. Bukan cuma itu, peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya di Piala Asia U17 terbuka lebar jika mereka mampu memaksimalkan 2 laga sisa. Di sisi lain, tiba-tiba saja AFC sebagai pemangku kebijakan sepak bola Asia merilis kabar yang menyebut jika Timnas Indonesia bisa langsung ke Piala Dunia U17. Tidak tanggung-tanggung, Timnas Indonesia bisa melaju lebih cepat ke putaran final Piala Dunia U17 meskipun nantinya gagal meraup poin di laga penutup lawan Afghanistan. Berdasarkan artikel yang dirilis di laman AFC, Timnas Indonesia dikatakan bisa meraih 2 keuntungan sekaligus yaitu melangkah ke fase grup Piala Asia hingga lolos Piala Dunia U17. Menurut penuturan AFC, Timnas Indonesia bakalan melaju ke perempat final Piala Asia U17 hingga Piala Dunia 2025 dengan catatan menang atas Yaman lusa mendatang. Semifinalis tahun 1990, Timnas Indonesia hampir pasti akan lolos ke babak sistem gugur, tulis laman resmi AFC. Timnas Indonesia juga akan mengamankan tempat di Piala Dunia U17 Qatar 2025 asalkan raih kemenangan melawan Yaman pada hari Senin, tegasnya. Klaim ini bukannya tanpa dasar. Jika Timnas Indonesia U17 menang atas Yaman besok,
maka poin yang dikumpulkan skuad Nova Arianto mencapai 6 angka. Jumlah poin tersebut dinilai cukup bagi timnas Indonesia untuk melangkah ke Piala Dunia U17 tanpa perlu repot-repot lagi mencari kemenangan atas Afghanistan. Diakui langsung, Nova Arianto akui ada peran penting Shin Tae-yong di balik kemenangan timnas U17 atas Korea Selatan. Kira-kira apa ya yang sebenarnya terjadi di balik layar? Simak info menariknya. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, mengakui bahwa ia banyak belajar dari Shin Tae-yong selama 4 tahun terakhir ini. Ilmu yang didapatkannya itu langsung ia terapkan untuk timnas U17 Indonesia. Hingga akhirnya secara mengejutkan timnas U17 Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Itu merupakan laga perdana grup C Piala Asia U17 2025 di Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, Jumat, 4 April 2025. Nova Arianto menerapkan taktik 3-4-3 dalam laga melawan Korea Selatan. Taktik tersebut sama persis yang dilakukan Shin Tae-yong saat menukangi timnas Indonesia. Nova Arianto sadar diri bahwa Korea Selatan merupakan negara kuat di dunia sepak bola. Oleh karena itu, ia tidak ingin anak-anak asuhnya bermain menekan. Benar saja, timnas U17 Indonesia bermain bertahan melawan Korea Selatan. Sesekali tim Merah Putih mengancam lewat serangan balik. Dewi Fortuna pun datang ke timnas U17 Indonesia di akhir babak kedua. Garuda Asia mendapatkan penalti dan sukses dilaksanakan dengan baik oleh Evandra Florasta. Adapun Nova Arianto sebelumnya bertugas sebagai asisten pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia dalam 4 tahun terakhir. Nova Arianto hadir saat Shin Tae-yong sukses membawa timnas U23 Indonesia menang lawan Korea Selatan pada laga 8 besar Piala Asia U23 2024 beberapa waktu lalu. Timnas U23 Indonesia menang adu penalti dengan skor 5-4 atas Korea Selatan. Sebelumnya, pertandingan harus bermain imbang 2-2 di waktu normal. Pastinya saya belajar banyak dari beliau, Shin Tae-yong. Setelah mempelajari permainan Korea Selatan, saya mencoba menerapkan taktik yang sama yang pernah beliau, Shin Tae-yong, lakukan. Saya bersyukur para pemain bisa sangat bekerja keras dan disiplin. Mereka mengerti dengan taktik tersebut, kata Nova Arianto kepada media, Sabtu, 5 April 2025. Meski berhasil membungkam Korea Selatan, Shin Tae-yong tidak mengucapkan selamat kepada Nova Arianto. Tampaknya, Shin Tae-yong merupakan sosok profesional. Shin Tae-yong sudah tidak lagi bertugas untuk sepak bola Indonesia. Sebagai warga negara Korea Selatan, tentu saja ia mendukung negaranya tersebut. Tidak ada, kata Nova Arianto. Alhamdulillah, Patrick Kluivert full senyum. Resmi, striker timnas Indonesia resmi rebut posisi inti di Liga Inggris. Pemain timnas Indonesia, Ula Romeni berhasil membuat pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert tersenyum. Pasalnya, pemain yang baru debut ini berhasil merebut posisi inti di divisi kedua Liga Inggris, Championship. Ula Romeni mendapatkan kepercayaan dari pelatih Oxford United, Gary Rowett sebagai pemain inti dalam lanjutan Championship musim 2024 hingga 2025. Ula Romeni diturunkan dalam pertandingan Oxford United melawan Sheffield United di Stadion Kasam, Oxford, Sabtu, 5 April 2025, pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan ini menjadi laga yang berat mengingat perbedaan posisi dua tim di klasemen. Saat ini Oxford United berada di posisi 19 dengan 42 poin. Sementara itu, Sheffield United berjuang untuk promosi dengan berada di posisi 2 klasemen sementara dengan raihan 83 poin. Berbeda dari pemain lain yang kehilangan tempat setelah membela timnas Indonesia, 2 gol Ula Romeni justru menempatkannya sebagai pemain inti Oxford United. Mendapatkan paspor Indonesia pada awal Maret 2025 lalu, Ula Romeni berhasil mencatatkan debut indah bersama timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 2 pertandingan, Ula Romeni mencatatkan 2 gol bagi timnas Indonesia, termasuk gol kemenangan atas Bahrain di laga debut kandang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 25 Maret 2025 lalu. Alhamdulillah mantap, Pratama Arhan buktikan kualitas, borong 2 assist bantu Bangkok United menang dan jaga peluang juara Liga Thailand. Bek timnas Indonesia, Pratama Arhan bermain dengan gemilang saat Bangkok United menghajar Muangthong United 2-1 dalam matchday ke-28 Liga Thailand di Stadion Thammasat,
Sabtu, 5 April 2025, malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga krusial itu, pelatih Tawan Sripan memainkan Pratama Arhan sejak awal. Keputusan Tawan Sripan menurunkan Arhan berbuah hasil. Baru menit ke-6 laga berjalan, bek timnas Indonesia langsung menyumbang assist. Saat itu, Pratama Arhan memberikan umpan silang matang kepada Musen Al-Ghassani usai melakukan overlap di sisi kiri. Bola tersebut disambut Al-Ghassani dengan sundulan ke pojok kanan gawang Muang Thong yang membawa tuan rumah unggul 1-0. Menjelang turun minum, tim tamu menyamakan kedudukan melalui gol Kakana Hamyok pada menit ke-41. Namun Bangkok United kembali unggul pada babak kedua, tepatnya di menit ke-70 berkat gol Luka Adzik. Gol Luka Adzik itu tidak lepas dari kontribusi Arhan. Dalam serangan balik Bangkok United, Arhan memberikan umpan terobosan apik di belakang pertahanan lawan. Adzik yang bergerak dari sisi kiri mengejar bola itu dan menggiring hingga kotak penalti, sebelum menaklukkan kiper Muang Thong, Hanapot Kade, dengan tembakan kaki kanan. Ini jadi assist kedua Pratama Arhan pada laga malam itu. Dua assist bek timnas Indonesia tersebut membawa Bangkok United menang atas Muang Thong United dengan skor 2-1. Kemenangan ini sekaligus menjaga peluang Bangkok United menjadi juara Liga Thailand musim 2024-2025. Saat ini, Bangkok United menempel ketat Buriram United dalam klasemen Liga Thailand. Bangkok United mengemas 63 poin atau hanya tertinggal satu angka dari Buriram United sebagai pemuncak klasemen. Bangkok United masih menyisakan 2 pertandingan di Liga Thailand musim ini. Pada pekan berikutnya di Liga Thailand, mereka akan ditantang klub raksasa lainnya, Bang Pathum. Laga tersebut bakal digelar pada 19 April 2025. Sementara itu, Bangkok United juga masih terbuka kans untuk memperebutkan 2 trofi lainnya. Pada Rabu, 9 April 2025, Pratama Arhan dan kolega bakal bertarung lagi lawan Muang Thong United di babak 16 besar Piala FA Thailand. Sementara pada Rabu, 16 April 2025, Bangkok United bakal bertarung lawan Buriram United di babak perempat final Piala Liga Thailand. Sebelumnya, Pratama Arhan baru saja bertugas bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret 2025. Sayang, dirinya tidak tampil 1 menit pun dalam laga lawan Australia dan Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert harus lebih jenius. Demi singkirkan timnas Indonesia, Cina nekat habiskan banyak uang. Timnas Indonesia akan menjalani laga penting menghadapi Cina pada Juni mendatang. Kemenangan melawan Cina akan sangat menentukan untuk nasib timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika menang, maka timnas Indonesia masih punya peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau setidaknya melanjutkan perjuangan di babak keempat. Apabila kalah ataupun imbang melawan Cina, maka timnas Indonesia akan berada dalam posisi yang belum aman. Di sisi lain, Cina pun punya ambisi yang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bersama Bahrain, kini Cina berada di dasar klasemen dengan perolehan 6 poin. Meski begitu, Cina diuntungkan karena di 2 pertandingan yang tersisa tak akan berhadapan dengan Jepang. Itu artinya, terbuka peluang bagi Cina untuk menang 2 kali dan menggeser posisi timnas Indonesia. Sementara timnas Indonesia masih harus berhadapan dengan Jepang yang sangat sulit untuk mengincar imbang apalagi menang. Hal ini harus diwaspadai oleh Patrick Kluivert, karena timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong pernah kalah lawan Cina. Namun media Cina justru khawatir, karena performa mereka saat ini masih belum konsisten. Publik Cina menyalahkan pelatih timnas mereka, Branko Ivankovic, atas jeleknya penampilan Cina dalam babak ketiga ini. Dengan performa yang buruk ini, besar kemungkinan Cina akan kalah lawan timnas Indonesia pada Juni nanti. Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh Cina untuk menghindari kekalahan melawan timnas Indonesia adalah dengan mengganti pelatih secepatnya. Media Cina mulai menyoroti nama-nama yang diperkiraan cocok untuk menggantikan Branko Ivankovic. Tentunya untuk mendatangkan pelatih baru, Federasi Sepak Bola Cina harus mengeluarkan biaya besar. Di antara nama yang disorot oleh media Cina adalah Antonio, yang baru-baru ini juga ditunjuk untuk menangani timnas Cina U22. Baru-baru ini, kemampuan kepelatihan Antonio, pelatih kepala timnas Tiongkok U22, kembali diakui oleh Asosiasi Sepak Bola.
Antonio membawa tim nasional sepak bola Tiongkok U22 meraih juara pada turnamen undangan 4 negara beberapa waktu lalu dengan rekor tak terkalahkan. Tulis media Cina, Sohu. Menurut media Cina, Antonio memiliki potensi untuk menggantikan Ivankovic demi mengalahkan timnas Indonesia. Tak disangka, kemampuan adaptasi Antonio ternyata sangat kuat, sehingga timnya sukses mengalahkan tim Saudi dan lolos ke babak perempat final. Antonio juga menjadi satu-satunya pelatih kepala dalam beberapa tahun terakhir yang memimpin tim nasional sepak bola putra Tiongkok mengalahkan Arab Saudi. Tulis media Cina, Sohu. Jadi jika Ivankovic dikeluarkan dari tim nasional sepak bola, Asosiasi Sepak Bola bermaksud untuk membiarkannya menggantikan orang tua itu sebagai pelatih. Saya berharap Antonio dapat berkinerja baik sebagai pelatih kepala tim sepak bola nasional dan memenuhi kebaikan klub. Lanjutnya, selain Antonio, ada juga Jankovic yang sebelumnya pernah melatih Cina di Piala Asia 2024. Asosiasi Sepak Bola dapat mengizinkan Jankovic melatih tim nasional Cina lagi, tetapi prasyaratnya adalah ia harus memanfaatkan pemain muda dengan baik. Saat Jankovic melatih tim nasional sepak bola Tiongkok untuk pertama kalinya, ia tampil luar biasa. Tulis media Cina, Sohu. Jankovic dipecat karena dinilai kurang tajam di sektor penyerangan namun cukup solid di pertahanan. Jankovic pandai membangun sistem pertahanan untuk tim nasional Cina, tetapi serangannya agak lemah. Tulis media Cina, Sohu. Dengan kemampuan yang ada, bukan tidak mungkin bagi Cina untuk mengeluarkan biaya besar agar bisa mendapatkan pelatih terbaik sehingga dapat mengalahkan timnas Indonesia pada Juni mendatang. Kira-kira siapakah pelatih yang akan direkrut Cina demi kalahkan timnas Indonesia? Nah ini nih yang bikin puas. AFC resmi beri sanksi kepada penyerang Cina yang pernah sindir kualitas pemain naturalisasi timnas Indonesia. AFC secara resmi beri sanksi pada Xie Weneng, penyerang Cina yang pernah sindir kualitas pemain naturalisasi timnas Indonesia, absen lawan Garuda di SUGBK. Timnas Indonesia mendapat kabar baik jelang laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang Cina, Xie Weneng, yang sempat meremehkan timnas Indonesia, dipastikan absen saat negaranya bertandang ke Jakarta. Absennya pemain bernomor punggung 17 itu menjadi pukulan besar bagi Cina dan keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia. Xie Weneng dikenai sanksi oleh AFC setelah akumulasi kartu kuning yang didapat selama babak kualifikasi. Ia menerima kartu kuning pertama saat melawan Jepang pada November 2024, lalu kartu kedua ketika menghadapi Australia pada 25 Maret 2025. Dengan dua kartu kuning tersebut, AFC resmi menjatuhkan larangan satu pertandingan, membuatnya tak bisa bermain di laga kontra timnas Indonesia pada 5 Juni 2025. Sanksi ini menjadi sorotan karena Xie Weneng dikenal pernah melontarkan komentar kontroversial tentang timnas Indonesia. Seusai laga di Qingdao pada Oktober 2024 yang dimenangkan Cina 2-1, Xie sempat menyindir kualitas pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pemain naturalisasi timnas Indonesia itu hanya pemain kelas 2 di Asia. Buktinya, kami tidak lebih buruk ketimbang mereka, ucap Xie, seperti dilansir dari media Cina Dongqiudi. Tak hanya itu, Xie juga menambahkan bahwa secara individu, para pemain Cina lebih unggul dari skuad Garuda. Jika dilihat dari kualitas individu saja, saya rasa kami hampir sama dengan mereka, atau bahkan lebih baik, ujarnya lagi saat itu. Komentar tersebut sempat menyulut reaksi keras dari pendukung timnas Indonesia di media sosial. Namun kini, justru timnas Indonesia yang di atas angin. Anak asuh Patrick Kluivert sedang dalam tren positif setelah mengalahkan Bahrain 1-0 di laga sebelumnya. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat keempat grup C dengan raihan 9 poin, hanya terpaut tipis dari pesaing lainnya. Pertandingan melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 5 Juni mendatang menjadi sangat krusial. Kemenangan akan membuka jalan lebar bagi timnas Indonesia untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebaliknya, kekalahan akan membuat peluang skuad Garuda menjadi sangat tipis. Cina juga menghadapi tekanan besar. Jika kalah dari timnas Indonesia, mereka akan dipastikan tersingkir dari persaingan. Tanpa kehadiran Xie Weneng, lini serang Cina diyakini akan kehilangan kreativitas dan agresivitas. Situasi ini menjadi momen pembuktian bagi pemain naturalisasi Indonesia yang sempat diremehkan. Mereka kini berpeluang membungkam kritik dan membawa timnas Indonesia selangkah lebih dekat ke Piala Dunia.
Bikin bangga. Kepada media ternama internasional, jurnalis Belanda cerita pengalaman nonton langsung timnas Indonesia, sebut GBK jadi epicentrum letusan dahsyat. Jurnalis asal Belanda, Simon Zwartkruis, menceritakan pengalaman dirinya menonton langsung pertandingan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Simon menyaksikan langsung pertandingan yang mempertemukan timnas Indonesia dan timnas Bahrain pada 25 Maret lalu. Itu merupakan laga krusial bagi kedua tim dalam perjalanan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia dituntut meraih kemenangan dalam laga tersebut menyusul kekalahan 1-5 dari Australia beberapa hari sebelumnya. Untungnya, skuad Garuda berhasil meraih kemenangan 1-0 di depan 70.000 supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK. Ula Romeni muncul sebagai pahlawan kemenangan Indonesia lewat golnya pada menit ke-24 usai menerima umpan Marcelino Ferdinand. Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di era kepelatihan Patrick Kluivert yang ditunjuk menggantikan Shin Tae-yong. Kemenangan ini membuat Indonesia tetap berada di posisi 4 besar grup C dan menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Melalui media Enam Pro, Simon membagikan pengalamannya menyaksikan laga tersebut secara langsung. Simon menggambarkan kota Jakarta, khususnya GBK, seolah menjadi epicentrum letusan dahsyat pada malam itu. Ia menceritakan bagaimana stadion yang dipenuhi supporter berguncang dan bergemuruh sepanjang pertandingan. Malam itu, di Jakarta, panas dan seru saat Indonesia menang atas Bahrain. Enam hadir di sana, tulis Simon di laman Enam NL. Indonesia memiliki tidak kurang dari 500 gunung berapi, yang sekitar 130 diantaranya dapat meletus. Pada Selasa malam, selatan Jakarta tampak menjadi epicentrum letusan dahsyat. Stadion Gelora Bung Karno berguncang, bergemuruh, dan bergejolak sepanjang pertandingan, semakin intens, hingga klimaksnya tercapai pada pukul 9:10. Berkat gol pembebasan Ula Romeni dalam pertandingan krusial melawan Bahrain, tambahnya. Dalam artikelnya, Simon juga menggambarkan suasana di sekitar stadion beberapa jam sebelum pertandingan. 3 jam sebelum kick-off, benar-benar terjadi kobaran api dari obor pendukung garis keras yang mengadakan iring-iringan. Itu adalah awal dari tontonan para pendukung yang berlangsung selama berjam-jam. Meskipun ada juga banyak penggemar yang, menjelang pertandingan, tetap tenang untuk sementara waktu. Di seluruh kompleks olahraga yang luas dan jalan-jalan di sekitarnya, orang-orang duduk di tanah sambil makan dan minum. Itu adalah awal dari tontonan para pendukung yang berlangsung selama berjam-jam. Meskipun ada juga banyak penggemar yang, menjelang pertandingan, tetap tenang untuk sementara waktu. Di seluruh kompleks olahraga yang luas dan jalan-jalan di sekitarnya, orang-orang duduk di tanah sambil makan dan minum. Dikelilingi oleh campuran aroma nasi goreng dan rokok kretek pedas, tulis Simon menambahkan. Di akun X miliknya, Simon juga membagikan beberapa momen ketika dirinya hadir langsung di GBK. Akhirnya semuanya jelas. Kevin Dix tak ingin lagi memendam. Akhirnya jujur soal penalti gagal saat timnas Indonesia lawan Australia. Simak faktanya yang bikin kaget. Bek timnas Indonesia, Kevin Dix, masih menyimpan penyesalan mendalam saat dirinya gagal mengeksekusi tendangan penalti kala laga kontra Australia, Kamis, 20 Maret 2025. Pada pertandingan yang berlangsung di Sydney Football Stadium tersebut, timnas Indonesia bermain cukup agresif di awal permainan. Bahkan, di menit ke-8 wasit menghadiahkan tendangan penalti untuk skuad Garuda setelah Rafael Struijk dilanggar tim lawan di kotak terlarang. Kevin Dix ditunjuk jadi eksekutor penalti. Namun sayang tendangan keras yang mengarah ke sisi kanan harus membentur mistar gawang. Alhasil kegagalan tersebut menjadi kerugian besar bagi tim. Timnas Indonesia harus tumbang dengan skor 1-5 di laga tersebut. Kevin Dix akhirnya angkat suara soal kegagalan eksekusi penaltinya saat Timnas Indonesia lawan Australia. Lewat kanal YouTube Copenhagen Sundays, Kevin Dix menyebut bahwa saat itu arah bola yang dipilihnya sudah cukup bagus. Kepercayaan dirinya cukup besar, mengingat dirinya kerap ditunjuk jadi eksekutor penalti di klubnya, FC Copenhagen. Namun, bola masih terlalu melebar dan malah mengenai tiang gawang Australia. Kali ini saya tidak melihat ke arah kiper dan saya pikir penalti itu hampir sempurna. Saya menendang bola ke bagian dalam tiang gawang dengan sangat tinggi dan hampir saja sempurna, kata Kevin Dix. Lebih lanjut,
Kevin Dix menyebut bahwa kegagalan itu adalah bagian dari risiko pekerjaannya. Butuh mental dan keberanian yang tinggi untuk jadi eksekutor penalti. Tetapi, saya pikir hal itu adalah bagian dari pekerjaan. Jika tidak mencoba, Anda tidak akan pernah berhasil. Anda terkadang gagal, harus bangkit, dan melakukan itu. Saya telah melakukannya. Jadi ini adalah bagian dari permainan, ucapnya. Terlebih lagi, saat itu skuad Garuda sedang dalam tekanan tinggi dan sangat haus akan poin. Sementara itu, Kevin juga mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para supporter. Dia memperkirakan ada sekitar 25.000 orang yang hadir langsung di Stadion Australia. Meskipun timnas kalah dalam pertandingan tersebut, mereka terus memberikan dukungan tanpa henti. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki supporter yang fanatik dan selalu siap mendukung skuad Garuda. Saya pikir stadionnya penuh dengan 25.000 orang Indonesia di Sydney. Banyak sekali dukungan dari orang Indonesia terutama di pertandingan kandang. Benar-benar level yang tinggi, ujar Kevin Dix. Bagaimana orang-orang mendukung kami sebelum pertandingan? Bagaimana mereka membuat spanduk dan segala sesuatu yang besar juga, level yang berbeda, tutupnya.